Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan, malam ini kita mau ngobrol sama salah satu bintang di sekolah dulu. Hmm, Namanya Syarifah Nadira Alatas, betul nggak? betul. Syarifah tuh nama asli ya? Iya, Kan biasanya sebutan untuk laki-laki Habib, yang ibu-ibu Syarifah, tapi ini Syarifah asli? iya betul. Dikasih nama dengan orang tua saya. Ya, kawan-kawan kita mau ngobrol sama panggilannya kan apa, Dira Alatas ya? Iya, Dira atas, Nadira boleh. Mmm, Dira boleh juga. kita mau ngobrol-ngobrol sama salah satu kawan SMP saya, ini dulu waktu datang sebagai siswi pindahan dan langsung jadi bintang di salah satu SMP negeri di Depok. Sekarang beliau Kalau mungkin begitu, Sulung terima kasih udah invite aku di mhm, sini. Ya. sama-sama. Mbak Dira, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Amin, amin, amin. Amin. Untuk kita semua dan teman-teman kita yang nonton. Amin amin. Ya, Nadira ini tinggal saat ini di Belanda, sudah cukup lama. Kita akan ngobrol tentang, bagaimana menjalani puasa selama di Eropa, dengan negeri 4 musim ya. Iya, Ada musim panas, musim dingin, dan lain-lain. Jadi kita iya. akan ngobrol, lebih dalam ke sana. Tapi sebelumnya kita mau tanya dulu nih sama Nadira. Mhm. Sebelum ke Belanda, itu ke mana dulu? Pertama saya keluar Indonesia ke Singapura Tahun berapa tuh Singapura? tahun 2000-an. Mhm. Kemudian? Karena menurut saya lebih, senang dan lebih, freedom ya di negara luar daripada di Indonesia, karena di Indonesia terlalu banyak peraturan. Bukan lebih banyak peraturan di Singapura. Di Indonesia, orang bisa buang sampah sembarangan loh. Dalam peraturan yang positif gitu, mereka banyak peraturan tapi tetap diterapkan dan juga lebih, sesuai untuk, kehidupan, saya gitu. Jadi, bebas gitu. Kalau di Indonesia kayaknya terlalu banyak orang, kita melangkah sedikit nanti jadi omongan, terus apalagi dengan posisi saya yang lulusan dari, turis dan perhotelan. Dan Mhm. kalau kerja pulang malam di Indonesia selalu diomongin, terus, kerja apapun yang nggak sesuai dengan, "Oh wanita harus lebih, lebih ini," dan kayaknya menurut saya nggak sesuai dengan kepribadian dan apa yang saya jalani dengan kehidupan saya. Jadinya saya lebih memilih untuk tinggal di luar dibandingkan di negara kelahiran saya. Itu perasaan Dira sendiri atau memang kejadian diomongin Ya gitu? memang kejadian dan saya merasa lebih nyaman untuk tinggal di luar dan di negara sendiri. Tapi kalau untuk makanan Indonesia tetap masih nomor satu. Jadi usia berapa tuh waktu mulai, pergi ke luar negeri pertama Lulus kali? sekolah tahun 2000-an ya. Kan kita tuh di SMP ya, SMP itu tahun Mhm. berapa waktu itu ya? 90 bentar saya ingat-ingat, udah cukup lama. Karena udah lama sekali. Pokoknya aku lulus sekolah itu tahun, kalau nggak salah 97, 98. 93 itu kan mulai SMP ya, 93, 94 kan, SMA tuh mulai dari 96, 96, 97 tahun ajarannya. Dia Pokoknya tuh datang saya keluar sebagai Indonesia tuh tahun 2000 deh. nah, sebagai ini ya, apa namanya, siswi pindahan ya, waktu itu dari mana ya? Kalau nggak salah dulu Pak Hengki dari SD Mekarjaya 11, Mhm iya, kita kan daftar tuh masuk mhm. sekolah. Jadi mereka tuh dia semua yang atur kan.
Terus kita masuk ke, kata Pak Hengki, kita semua dapat masuk ke SMP 3 dekat rumah. Semua dia yang atur. Begitu kita masuk SMP 3, terus kita apa tuh dulu zaman OPAS, bukan OPAS, yang pelantikan sebelum masuk sekolah selama seminggu atau dua. Masa orientasi sekolah? Nah iya, nah kita udah masuk pelantikan, udah selesai pelantikan, terus udah masuk berapa hari, dan sekolah bilang katanya kita harus pindah ke sekolahan baru, Ih, itu. Yang nggak tahu jauhnya di mana itu dulu. itu Banget, sekolahan kenapa sampai disebut? harus pakai jemputan sekolah kan. Mhm. Ya banyak kenangannya juga sih di situ. Sekolahnya yang in the middle of nowhere, nggak ada apa-apa, yang kayaknya di hutan banget. Tapi Mhm. banyak kenangannya sama teman-teman. Alhamdulillah juga teman-teman sekolah itu sampai sekarang masih kontak. Kalau reuni, kalau pulang juga ke Indonesia selalu kumpul sama mereka. Sampai Jadi sekarang pun masih masih ada grup sekolah gitu. mhm mhm. Ya alhamdulillah sih, maksudnya teman dulu tuh ya baik-baik. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, Dira tuh anggun sekali ya malam ini? Ya karena mau diwawancarain jadi harus Kocak. ya. Abayanya hitam, jilbabnya hitam. Ini kalau lihat di Facebook, kamu ini juga sekarang lagi usaha itu, busana muslim Ya juga? kebenaran saya lagi usaha abaya Dubai, salah Mhm. satunya ini yang saya pakai juga, makanya Oh, saya Masya menggunakan warna Allah. hitam karena kebanyakan abaya-abaya saya yang saya jual juga berwarna hitam, karena lebih Abaya warna sama gamis apa netral. bedanya tuh? Kenapa? Abaya sama gamis bedanya apa? Kalau di sini kan, umumnya disebut gamis ya. Di Arab apa? Gamis, abaya, bedanya apa? Ya kalau di sana dibilangnya abaya, kalau Mhm. di Belanda kita bilangnya jabalaya. Jadi beda-beda ya, setiap negara ada nama-namanya sendiri. Mhm. Langsung Tapi dari ya sama Dubai? sih untuk menutupi aurat, terus semuanya untuk ya nyaman deh. Mhm. Langsung dari Mhm. Dubai itu ya? Iya, karena Bahannya kebenaran saya juga ada tempat tinggal di Dubai, jadi sering bolak-balik ke Dubai, dan saya juga berpikir daripada bolak-balik cuman ngurusin kerjaan lain, terus kenapa mhm. enggak, maksudnya melebarkan sayap untuk usaha yang lain juga, dan alhamdulillah juga ya sulung responnya tuh bagus gitu. Terus Mhm. klien-klien aku juga banyak, dan kebenaran di Belanda sendiri pun juga banyak orang muslim ya, karena klien saya tuh kebanyakan orang Maroko, terus orang Syria, kan dia pakai jilbab juga. Mhm mhm. Mhm. Bahannya apa? Bahannya bahan nida premium, adem banget. Bahannya nggak panas. Biasanya Kalau kan di sana ya per biasanya meternya abaya berapa? kan hitam panas ya. Ini Iya. alhamdulillah yang saya pilih itu bahannya adem. Itu bahan begitu dipakai langsung jatuh gitu ya? Iya, ya. Apa sih kalau di sini apa, black jet ya? Beda ya? Kurang tahu ya nama-nama bahan. Pokoknya pas dipegang kayaknya bahannya bagus. Terus pas dicoba enak ya. Ini dari Dubai memang udah jadi begitu ya, bukan bahan potongan, Dira jahit Ya, sendiri gitu? udah jadi. Karena kalau bahan potongan, karena di sini untuk mencari tenaga kerjanya agak susah ya kalau di Belanda. Itu satu, kedua, dan untuk biaya tukang jahitnya lumayan Mhm. mahal di sini gitu. Dan lagian baju jadi pun juga dengan modelnya bagus-bagus, dan kita nggak terlalu harus pusing-pusing mikirin desainnya model apa. Itu Mungkin nanti rata-rata berapa harganya, Dir? Nggak terlalu mahal sih, aku standar orang kita aja ya. Kalau di Belanda pun juga relatif oke lah. Kalau misalnya untuk di website memang udah 150 euro, udah 2 juta, 3 jutaan ke atas gitu ya. Kalau aku masih ngikutin harga standar Indonesia, Mhm. karena banyak juga klien aku yang orang Indonesia di sini, yang ikut pengajian aktif di sini, yaitu maksudnya target-target aku. Jadi kalau misalnya kawan-kawan di Indonesia nih, atau di Ya di luar bawah 1 juta. yang Ya di bawah pengen 1 juta. beli, itu gimana model transaksinya? Kamu ada ini nggak, misalnya, eee toko online-nya atau apa gitu?
Biasanya sih kita kirim, per grup WhatsApp ya atau perorangan Mhm. gitu, tapi, saudara saya juga ada yang punya TikTok di Indonesia gitu, kadang-kadang dimasukin Mhm. ke sana. Tapi biasanya sebelum dimasukin ke TikTok, antara teman-teman aja udah cepet habis gitu. Kita Mhm. nawarin teman atau dibawa ke pengajian kakak ipar, terus dibawa ke saudara-saudara, karena kebenaran semua saudara kan juga berhijab ya. Mhm mhm. Jadi, ya alhamdulillah cepet gitu. Alhamdulillah. Jadi Dira tuh tinggal berapa saudara sih? order aja gitu, "Oh ada lagi nggak yang ukuran ini? Saya mau 10, saya mau 5," kayak gitu. Jadi saya udah tahu maksudnya, target-targetnya, "Oh ini ukurannya segini buat ini," gitu. Terus nanti di pengajian ini, grupnya ini, terus ukurannya segini-segini, dan mereka Mhm. sukanya ini, gitu. Dira memang ada berapa saudara? Aku anak keempat dari 5 saudara. Saya Mhm. waktu sekolah di SMA ya, itu satu waktu di kantin, ada Mhm, yang negor senior, mhm, perempuan, mhm. mmm, saya ditanya namanya kan, terus Kamu di SMA mana ya waktu itu? ditanya asal sekolahnya, Ah "Oh hah, kamu kenal ini nggak, Nadira?" "Oh kenal, itu ah. adik saya," katanya, "betul nggak?" SMA, kamu SMA mana dulu? Dia Pemri itu, Oh iya, ada adik adik saya, cewek atau cowok ya? cewek. Oh cewek adik saya, Oh bukan Kakak itu? bukan adik ya. Kalau kakak cowok. Mmm, Ada lagi untung yang paling aku tua bilangnya kakak Kakak saya, atau tapi adik. mereka pesantren, jadi nggak di YPMB. Saya Mhm. waktu itu, bilang, "Iya kenal, main dong ke rumah." Belum sempet main-main kamu udah pergi duluan, Oh, keluar heeh. negeri. Iya karena itu, iya karena habis lulus sekolah itu udah mulai maksudnya cari-cari, kerjaan, terus ya Mhm, karena banyak waktu zaman sekolah itu dan waktu kecil banyak nggak bolehnya ya sama orang tua gitu, karena mhm, memang saya tuh lebih, seneng yang, ketemu orang, terus, mhm. komunikasi sama orang gitu. Sementara kan yang cocok memang kerjanya di, tourism, perhotelan, kayak gitu. Terus Di mana dulu tuh kemudian Syahid ya? di Sahid, heeh. Karena waktu itu banyak nggak bolehnya sama orang tua, kerja di hotel nggak boleh, traveling nggak Mhm, boleh, gitu kan. Masa anak perempuan, kerja di hotel, pulang malam, apa dilihat mhm, orang, apa ke tetangga. Dan akhirnya nggak tahu kenapa gitu, terus nyoba ke Singapura, alhamdulillah, maksudnya rezekinya di sana gitu. Terus dari mhm. sana, ya akhirnya sampai sekarang bisa sampai ke Belanda. Alhamdulillah. Oke kita Mhm, nanti lanjutin lagi, kita pengen ngobrol tentang puasa nih. mhm. Kira puasa sekarang nih? Alhamdulillah. Berapa jam lagi menuju buka? Sekarang hampir 3:30, masih 3,5 jam lagi, karena buka puasa di sini jam 6:45. Jam 6.45. Mulai subuhnya jam berapa tuh? Subuhnya jam 5.15, 5.16. Mmm, Alhamdulillah untuk tahun ini, puasanya nggak terasa ya, karena hampir-hampir sama seperti di Asia, di Indonesia juga. Biasanya kalau pas, puasa kita kena musim, panas, itu bisa sampai jam 11 malam, kadang-kadang jam wah, 10 malam. kalau sekarang lagi musim apa? Musim mau masuk ke musim spring. Mhm. Mhm. Jadi relatif hampir sama ya dengan Indonesia ya, Beda waktunya ya? sedikit ya, Mhm beda mhm. sedikit ya. Kalau sahur apa di sana? Kalau aku sih simpel-simpel aja ya, kalau sahur nggak terlalu masak-masak kayak, di Indonesia gitu, karena, Mmm. yang gampang-gampang aja gitu, ya sereal, kadang-kadang hanya roti gitu sama Mhm. susu atau, teh manis gitu. Kuat itu. Alhamdulillah ya, ya, Biasanya kan kalau orang Indonesia belum makan nasi itu disebutnya belum makan ya? heeh, karena mungkin udah kebiasaan juga ya, Mhm. heeh. Nah kalau kamu buka puasanya maksudnya sahurnya gimana? Sahurnya dimasakin istri. Oh ya, Iya. Yang ada aja, seperti biasa menunya. Kalau di iya Indonesia masak itu kan menu-menu yang umum, yang ayam udah khas, goreng, daging, kayak gitu-gitu ya ya, ayam geprek, sayur, sayur asem, ya. tumis-tumisan, terus Mmm, sama yang goreng-gorengan, tempe, tahu.
begitu. Mhm. Kalau ada Kayaknya ikan belum bisa masuk kalau terlalu pagi gitu udah makan makanan yang berat. iya, Karena karena kan makanan beratnya sehari sekali ya, malam aja. karena kan, eee, jangan sampai nanti nggak cukup nutrisinya, di tengah jalan buka puasa kayak masa kecil, buka siang hari. Insya Allah sih enggak, karena, selalu makan kurma ya yang banyak nutrisinya dan memang, sunnah, Nabi kan dan bagus sekali. Itu setiap sahur aku makan 3, buka puasa juga 3. Alhamdulillah. Mhm. Jadi, menunya, eee, sereal, roti. Kalau kalau panganan khas Indonesia tuh, itu biasanya belanja di mana kalau pengen dapet tuh? Tempe. Kan Dira tuh kayaknya, beberapa kali ini ya, menikmati tempe gitu, jengkol Karena atau suka terong? banget gitu, karena tempe itu buat saya lebih nikmat daripada daging dan saya nggak terlalu suka makan daging ya, makan daging mungkin Maksudnya sebulan vegetarian atau sekali. apa? Kenapa? Vegetarian atau bukan? Enggak vegetarian, tapi saya nggak tiap hari makan daging atau tiap hari makan ayam. Jadi saya lebih suka makan sayuran, makan ayam seminggu sekali, 2 kali gitu. Terus daging, ikan, saya lebih suka ikan. Kalau tempe segini di sini sekitar, eee, 7 sampai 10.000. Di Belanda berapa? Di Belanda lumayan ya, harga tempe itu hampir 3 euro. Jadi satu itu, sekitar €3 kalau lima ya €1 15.000 ya? lebih, hampir Lebih 17, 18? hampir 17 ya, Oh, mhm. itu yang buat orang Indonesia bukan? Atau orang lokal? Bisa juga order karena banyak juga orang Indonesia di sini yang pada jualan ya, bisa juga order sama mereka. Di supermarket pun sekarang udah banyak, hampir di semua supermarket ada, yang udah pasti ada itu di toko Asia. Dulu sih selalu belinya di toko Asia. Kedelainya beda atau sama? Kalau Kalau rasa tetap dibandingin beda, kalau rasa pasti enakan rasa tempe kita ya, tempe oh iya, Indonesia beda ya, heeh. bukan karena kualitas kedelainya beda, jadi di sana lebih enak gitu, enggak juga? Enggak, kalau semua masakan sih di Indonesia lebih nikmat ya dibandingkan di sini, meskipun kayak misalnya aku masak, sayur asem sama bumbunya atau sayur sop kayak lada, bawang putih gitu sama, cuman nggak tahu kenapa rasanya tuh di Indonesia lebih beda gitu, lebih nikmat. Mhm mhm. Mungkin karena bumbu-bumbunya kali ya beda, karena kan impor, terus dia kan, mungkin nggak terlalu fresh karena udah lama di supermarket atau dikasih bahan pengawet atau apa, kita nggak tahu juga ya. Bumbunya bukan dari Indonesia, dulu kan Belanda jajah Indonesia buat ngambil itu rempah-rempah. Dari mana-mana sih ada, ya tapi kan kalau di Indonesia kan fresh langsung kan, kalau dikirim ke sini kan mungkin agak lama prosesnya, kadang-kadang ya, mungkin dikasih spray-spray apa gitu. Mhm mhm. Eee, kalau misalnya nih, Kak Dira sebentar lagi mau buka puasa beberapa jam lagi, itu biasanya di sana tradisinya seperti apa sih di Belanda tuh? Terdengar suara azan atau gimana? Qadarullah kita di sini maksudnya di tempat tinggal aku, nggak Mhm. pernah dengar azan gitu ya, Sama karena sekali ya? Nggak ada masjid di sana ya? karena masjidnya kan jauh sekali dari tempat aku gitu. Mmm. Meskipun deket rumahnya, dengan masjid juga nggak akan pernah dengar azan, karena azan di sini kan nggak boleh. Oh nggak boleh ya? Mhm. Aturannya masih tidak membolehkan ya? Iya, azan di sini nggak boleh, tarawih masih oke, boleh, kita boleh pergi ke masjid ya. Mhm. Tapi untuk aku tarawihnya sih di rumah aja, karena masjidnya jauh. Berapa jarak dari Bosan. rumah ke masjid? Kenapa? Jarak dari rumah ke masjid berapa? Masjid yang terdekat 40 menit. 40 menit? Mhm. Itu jalan kaki atau naik kendaraan 40 Naik menit? mobil, Naik mobil ya? Oh jauh iya juga berarti ya? iya. Kalau kamu? Deket, di Oh sini ya enak ada ya. sekitar 6 masjid, Oh ya enak ya. jalan kaki. Oh ya.
Di Indonesia Ya alhamdulillah. namanya tinggal di negara orang ya gitu deh, ada maksudnya ada enaknya, ada nggak enaknya gitu. Di Belanda itu Dira dari tahun berapa? Di Belanda itu dari tahun 2017. 2017. Hmm? Berarti sudah mengalami puasa seluruh musim atau enggak tuh? Udah. Udah? Tolong Mm-mm. ceritain dong, kalau Paling winter enak yang gimana? ya sekarang, maksudnya musim sekarang, terus musim dingin pun juga enak karena buka puasanya tuh jam 4 udah gelap di sini. Jadi Mmm, nggak terlalu terasa banget, cuman ya kalau dingin banget terasa laparnya. Kalau yang kayak sekarang ini perfect banget, maksudnya sempurna lah, nggak mhm. terasa apa-apa. Yang paling Berapa merasakan lama banget buka puasanya itu ya itu musim 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 panas. Karena bukanya tuh bisa jam 10, bisa jam 11, pernah juga jam 12, hampir jam 12. Jadi baru begitu buka, ya tanggung mau tidur karena udah sebentar lagi mau sahur. itu berarti, matahari masih terang ya, jam segitu? Iya, Kan mulai-mulai kalau di gelapnya Indonesia 11 atau jam maghrib 12. udah gelap ya? Maksudnya udah Iya. mulai gelap gitu, kelihatan. Main-main dong ke sini makanya waktu musim summer ke Mhm. Eropa. Jadi biar bisa merasakan Amin amin amin. suasana di sini juga. Ajak keluarga main-main ke sini. Amin amin amin. Suhu di sana sekarang berapa? Lumayan enak sih ya, sekarang kayaknya sih 18-an deh, Itu 18 ya. nggak perlu pakai AC 18 ya. Mhm, masih Kalau enak. pas musim panas, itu pernah sampai tembus berapa derajat, Dir? Pernah seperti di Indonesia 34, 35 derajat, itu di sini kita udah kepanasan banget. Oh gitu, Mhm. memang apa yang bedain? Udaranya di sini lebih humid ya, Mhm. mhm. Kayak dinginnya di Belanda itu dengan dinginnya di negara Eropa lain pun juga berbeda gitu. Kalau di negara lain mungkin dinginnya masih enak. Kalau di Belanda itu dinginnya tuh anginnya tuh kenceng banget. Mhm. Memang, Meskipun musim panas juga tuh anginnya di sini kencang. Karena kan Belanda itu negara ini ya, negara datar kan ya. Tanahnya tuh datar, kita nggak punya gedung-gedung yang tinggi kayak perhotelan, seperti negara-negara di Prancis atau negara lain, kita nggak punya gedung yang tinggi-tinggi sekali. dan itu di bawah permukaan air laut ya? Kalau Betul, nggak salah, betul ya? iya. Makanya semua orang di Belanda itu diharuskan bisa berenang dan diharuskan mempunyai diploma berenang, Oh, sertifikat berenang. Jadi semua anak kecil itu umur sekitar 2 tahun udah dimulai untuk belajar berenang. apalagi yang bedain puasa di sana, di Belanda sama di Indonesia, selain, cuaca, makanan, tradisi? Kalau di sini puasa, kita ngerasa sendiri ya. Kalau di Indonesia kan hampir semuanya puasa, kita ngerasa enak, terus dengar Mhm azan, berbuka puasa rame-rame. Kalau di mhm lingkungan aku pribadi memang nggak ada yang puasa, karena aku tinggalnya di lingkungan memang orang-orang lokal. mhm. Kenapa aku milih di lingkungan orang lokal? Karena setiap di negara di mana kita tinggal, aku selalu milih deket tinggal dengan orang lokal karena bisa belajar kebudayaan mereka, terus juga bahasa mereka. Mhm. Dan penerimaan mereka gimana? Dengan kehadiran, eee, sosok yang kan berbeda ya? Ya pasti, tapi, mereka nggak rasis ya, maksudnya ya Mmm. alhamdulillah diterima di lingkungan sini gitu, terus mereka juga baik-baik gitu. Rata-rata senior citizen atau enggak di lingkungannya Dira tuh? Banyak ya, banyak yang senior citizen ya. Kebanyakan kalau yang generation dia lebih memilih tinggal di kota-kota besar seperti Amsterdam, Utrecht, Den Haag, karena lebih dekat, ke kerjaan, kuliah. Saya lihat di Facebook kamu tuh masih Mhm. miara bebek. Itu hiburan saya, bebek, terus berkebun, buat saya Itu seperti bebeknya bisa hiburan. dipotong? Enggak boleh. Oh nggak boleh, kenapa nggak boleh?
aturan di sana? Aturan di sini, heeh. Di sini nggak Kalau boleh di sini itu kan sembarangan. bebek goreng enak ya, di sana nggak Enak boleh? banget ya di sini nggak boleh. Atau memang nggak bisa dimakan itu? Bisa, cuman kita nggak boleh. Dasar nggak bolehnya itu apa sih, Dir? Dilestarikan ya, meskipun ada Oh, di sini kan di tempat aku juga kan, deket air ya, ada juga ikan dan segala macam. Kita juga ngambil juga nggak boleh juga gitu, harus ada oh, tempat-tempat khususnya, nggak sembarangan. miara tapi boleh? Miara boleh, ya, Mhm, kalau nggak pas sembarangan. sakit, kan sayang kalau mati dipotong dulu nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Kita Namanya di sini bebek apa? Khas, aturan. apa tuh? Bebek Belanda gitu sebutannya? Ya bebek aja sih, nggak ada bebek Belanda atau bebek maksudnya dari negara mana ya, bebek aja. Senang aja gitu kalau misalnya pagi terus ada yang dilihat gitu, Mhm, terus ngurusin, tanaman dan, saya juga kebenaran nggak suka yang, diem gitu, yang nggak ngapa-ngapain, mmm. pas setiap hari tuh harus menyibukkan diri, ya mungkin yoga, ya mungkin jalan pagi di lingkungan komplek, yang, kalau nggak puasa, pergi ngopi sama teman, kalau pas lagi Mhm. nggak kerja, pokoknya ya ada aja untuk, menjadi aktif. Ini di masa-masa puasa kayak gini ada nggak sih bukber? Kan biasanya ada komunitas kan, bukber Ada terus sih, salat heeh. tarawih, gimana kamu ikut nggak itu? Ya itu tadi dengan alasan karena jauh ya, karena Mmm, masjid Indonesia itu kan di Amsterdam, namanya Masjid, mhm. Al-Ikhlas dan untuk dari saya itu lebih jauh lagi, bisa hampir 2 jam gitu. Jadi, belum pernah ini, apa, ikut Pergi aktivitas. bukber, iya iya, nggak pernah ke sana. Karena jauh juga kan, untuk pergi ke sana, terus pulangnya lagi, terus ya banyak yang dipikirkan lah. Mhm. Itu biasanya kegiatan-kegiatan keislaman itu ya, misalnya kayak tadi bukber terus disambung sama buka puasa, terus ada kajian, itu difasilitasi oleh KBRI-nya atau dari komunitas muslim setempat? Ada dua-duanya juga, ada yang difasilitasi KBRI juga, ada juga yang difasilitasin sama kita sendiri karena kita punya iuran, tiap bulan kalau kita mau gabung sama grup mereka, itu tiap bulan kalau nggak salah €10, hampir 200.000. Nah, nanti Mhm, di situ untuk, kita mengundang orang untuk ceramah, terus kalau misalnya buka puasa nanti kita ditulis grup siapa yang mau potluck, siapa yang mau bawa ini, dan mhm. segala macamnya, dikoordinasi, gitu. Itu khusus komunitas muslim Indonesia aja atau berbaur? Kebanyakan sih orang Indonesia ya, kalau Maroko dia punya masjid tersendiri, dia punya, grup-grupnya sendiri, orang Turki, orang Syria mereka juga punya grup-grupnya sendiri. Di lingkungan Dira tuh, penduduknya jumlahnya ada berapa sekarang? Kalau di lingkungan aku nggak banyak ya, karena aku kan tinggalnya di daerah, farmer ya, daerah Mmm, perkebunan, mungkin sekitar 300-an mungkin, karena aku 300. tinggalnya di, small town, di desa, bukan di kota besar. Itu, sekarang lagi nanam apa di sana perkebunannya? Sekarang sih belum, mungkin, bulan depan baru mulai lagi, karena kan kemarin ini kan habis, musim dingin ya. Mhm, Jadi harus dibersihin dulu semuanya, baru nanti, mulai lagi biasanya ada jagung, terus ada, ya buat gandum, buat roti, mhm. terus ada buah pir, buah apel, dan buat segala macam. Nanti kalau udah mulai bisa saya kirimin fotonya atau mungkin ada foto-foto yang tahun sebelumnya, Oh, foto nanti sih udah saya sering di Facebook, barang ah, yang belum. oh gitu, heeh heeh. Atau nanti mungkin live, kalau misalnya udah ada, pas aku ke Mhm. sana kita bisa juga live juga atau sebentar lagi musim, tulip, kalau pas aku ke sana kita juga bisa, bikin, perbincangan-bincangan. When you harvest, jadi pada Yes, saat panen, nah mhm, seru juga tuh live. iya Waktu itu apa, pir ya? iya, Itu juga diekspor ya? Atau enggak? biasanya sih negara-negara tetangga ya, ada juga yang langsung dimasukin ke supermarket di sini, ada juga yang dijual di lingkungan.
Ya, Dan itu dari salah satunya 2000. kenapa, saya memilih tinggal di daerah, perkebunan Mhm. dan di desa juga karena saya lebih suka, buah-buahan, sayuran yang, organik, terus langsung, dan biasanya juga saya beli ya ke tempat-tempat orang lokal yang jualan di sini. Harganya Nggak ke gimana? supermarket, ya. Kecuali nyari daging, itu saya perginya ke restoran, halal, supermarket halal, Mhm Turki mhm. atau Maroko ya. Ya, halal itu keterangannya jelas ya, halal gitu ya? Mhm, kalau ke toko Turki atau ke toko Syrian itu dia udah pasti jual, daging-dagingnya halal. Mhm mhm. Jadi nggak Dari khawatir beli juga makannya. Iya, betul. Kamu enak di sana kan, udah pasti, terjamin lah. Kata-kata Dira pasti itu belum tentu pasti, Oh gitu. karena itu ada di Indonesia. Kalau kita buka-buka berita, Mhm. kan beberapa kali terjadi percampuran daging sapi dengan daging celeng. Oh Mhm. oh, di pasar juga kayak gitu? Iya kan informasi yang kita dapat dari berita, beberapa kali muncul kayak gitu. Ah, oke. Jadi, eee, sampai ada semacam panduan membedakan mana yang daging sapi, mana yang B2, ciri-cirinya sampai dibuat apa, perbandingan gitu. Mmm, untungnya saya bukan fans daging, jadi nggak terlalu nyari juga sih. Tempe tahu kesukaan saya. Tapi kalau kedelainya lagi pas mahal itu biasanya jadi nggak pada produksi. Mmm, Kan ketergantungan bahan iya, baku dari kedelai dari luar ya, mhm, nggak diproduksi dari kita sendiri, iya. disuplainya dari luar. Nah itu jadi Mmm. kadang-kadang kendalanya kayak gitu. Oh gitu, heeh, dan saya Mhm. juga termasuk, gampang untuk makanan gitu, karena suka makanan yang simpel-simpel dan nggak nyari yang susah-susah juga. Iya Dir, dari 2017 sampai hari Mmm, ini tinggal di Belanda itu kan kira-kira, berapa, hampir 7 tahun ya? iya. Ya, itu gimana rasanya kalau pas lebaran? Di sini sih alhamdulillah aku punya teman-teman muslim ya, orang Syria dan Maroko gitu. Kalau misalnya aku nggak pulang, aku Mhm, biasanya berkunjung ke tempat mereka atau mereka main ke tempat aku gitu. Kita janjian gitu, "Oh ya maksudnya besok nih lebaran kemana? Ya udah ke tempat kita," gitu, atau mhm. misalnya ke tempat kamu, kayak gitu. Tapi semenjak orang tua ada, itu kayaknya aku selalu pengen pulang gitu, insya Allah lebaran, tahun ini nih sekarang, bulan Mhm, depan aku pulang ke Indonesia. Karena kayaknya lebih, hati itu lebih senang aja gitu kalau pulang sama saudara, terus, mhm. kumpul. Karena keponakan-keponakan juga semua kan pada pesantren, kalau aku pulang bukan di hari raya lebaran, nggak ketemu juga sama mereka. Jadi lebaran itu memang benar-benar waktunya untuk kumpul semuanya, karena keponakan-keponakan aku semua pada pulang ke rumah. Waktu itu, Dira pulang pada saat Uminya meninggal ya? Betul, tahun Itu 2021. masa Covid ya? Iya, Itu mhm, mendekati lebaran atau gimana sih waktu itu? kayaknya enggak deh, nggak mendekati lebaran. Enggak ya, hanya pas masa Covid waktu itu ya? Iya, masa Tapi Covid kan ya. sempat lama juga ya, Mhm, sampai bersih itu sekitar 2 tahun ya? iya. Gimana itu rasanya, pada saat mendengar kabar Uminya Dira tuh meninggal? Eee, mendapat kabar sih belum meninggal ya, baru masuk rumah sakit, ya cuman Kritis? heeh, lagi kritis. Terus, untuk mendapatkan tiket pesawat yang agak susah karena semua pesawat kan nggak ada yang terbang pada masa itu, heeh, Mhm, tapi nggak tahu itu semua pesawat nggak ada yang terbang, mereka bilang cuma terbangnya 2 minggu sekali, ada yang seminggu sekali, semua aku cek nggak ada, pas kebenaran pas aku cek itu, besok ada flight, KLM ke Indonesia, langsung aku booking semuanya, alhamdulillah dapet pesawat dan sempat ketemu juga sama umi aku sebelum, hari terakhirnya ya,
memang waktu Hmm. udah mulai kritis itu, udah koma masih telepon apa segala macam, terus aku bilang sama umi yang, jadi sedih nih orang tua, mau pulang gitu. Hmm. Terus aku bilang, "Umi, tungguin ya," gitu, "aku mau pulang," gitu. Terus, masih nyaut, tapi, nyautnya tuh cuman dengan, body language, bahasa tubuhnya cuman kayak gitu doang, "Oh ditungguin," gitu. Karena, dokter udah memvonis, kata dokter, "Ini paling telat asar deh, udah nggak ada," gitu. Tapi alhamdulillah ditungguin sama Umi sampai besoknya aku datang. Hmm. Waktu itu Umi posisinya udah di rumah sakit ya? Iya, Mhm. iya. Di rumah sakit mana waktu itu, Dir? Di Hermina Depok. Hermina Depok ya? Mhm. Heeh. Sakit apa waktu itu ya, Umi? Kena tumor, waktu itu, karena memang harus dioper di rumah sakit Jakarta, cuman kan nggak mau ya Uminya di sini aja gitu, karena, anak-anak biar gampang bolak-baliknya. Usia Seminggu kalau nggak salah di rumah sakit Hermina ya. Keadaan kritisnya 2 hari, ya usia berapa waktu itu ya, almarhumah? kayaknya 67 meninggalnya. 67 ya? Mudah-mudahan almarhumah diberikan tempat yang terbaik di surganya Allah Subhanahu wa taala, Amin, amin. dilapangkan kuburnya, Amin, terangi amin. amin. Iya, amin. Tadi, kamu kan bicara tentang pesantren tuh. Ada, kakak kamu mendirikan pesantren di Depok ya? Boleh cerita dikit nggak? Apa namanya? Nama pesantrennya Al-Futuh di Pondok Raja. Iya, untuk saat ini, kita hanya baru menerima, santri yang cowok, tapi insya Allah, kalau ada rezekinya kita membuka juga untuk, santri-santri wanita, karena kan tempatnya harus terpisah. Hmm. Itu Mhm. pesantren tahfiz Al-Quran atau apa? Sekarang sih masih umum ya, masih umum. Jadi semua dipelajarin tentang akhlak, Al-Quran, kitab, terus, ya macam-macam. Mhm. Saya lihat foto Dira tuh di Facebook berapa Mhm, kali ke mhm, pesantren tuh, mhm. ada sekitar berapa? Seingat saya sih sekali ya, betul nggak? Atau lebih? Sering sih, karena kan rumah Sering kakak ya? saya di situ juga, pokoknya tiap pulang ke Indonesia ya pasti mampirlah. Mhm. Pondok Rajek tuh posisinya di Kabupaten Bogor berarti ya? Cibinong ya? Cibinong ya betul, heeh, iya Mhm. betul, Di iya. sebelah mananya tuh kalau dari apa ya, CCM ya? CCM bukan sih mall Kayaknya itu? sih nggak jauh dari CCM, lebih jelasnya, aku bisa Sherlock karena ngejelasinnya juga takut salah, karena kan jalannya tuh agak-agak jauh dan masuk-masuk gitu. Nanti Hmm. aku, share lokasinya. Kali aja punya, ini anak, teman-teman yang punya anak-anak yang mau dimasukin ke pesantren, bisa kontak-kontak atau bisa ke sana langsung. Mhm. Mhm. Pengasuhnya, Kakak Dira sendiri ya? Kakak sendiri, iya. Habib siapa namanya? Habib Muksin. Habib Muksin, Mhm. Alatas berarti ya? Iya, Itu, Alatas itu kan apa, farm ya? paham ya. Mhm. Mhm. Sama seperti apa, sama seperti Al-Atos nggak sebutannya? Ya, latos itu kan di dalam bahasa Arabnya Ya. ya tulisannya kan pakai to. Mhm. Heeh. Ya nggak tahu semuanya nulisnya alatas, ada yang nulis alatos, tapi sih ya sama. Sama Mhm. berarti satu farm itu ya? Mhm. Oke, eee, kita mau ngobrolin apa lagi ya? Ya, 45 menit nih. Cerita kamu dong. Udah kelebihan nih berarti? Udah hampir jam 4 karena mau masak. Masaknya kan aku sehari sekali, nggak seperti Indonesia masaknya dari pagi. Aku masaknya sehari sekali. Karena biasanya pagi sarapannya roti, sereal atau enggak yogurt. Terus Mhm. siang kalau nggak salad, roti, terus masak panasnya itu baru malam. Jadi Saya mau sehari tanya sehari sekali. Ya. mhm, saya mau nanya sama Dira nih, Al-Quran Mhm. itu kan ada 114 surat.
Dari 114 surat, surat apa sih yang paling favorit, yang paling disuka dan paling sering dibaca sama Dira? Surat favorit aku itu surat Al-Kahfi yang aku selalu baca tiap hari Jumat, Mhm. sama surat Al-Waqiah yang orang tua aku selalu bilang setiap subuh sama setiap asar baca itu biar semuanya dimudahin, rezekinya bagus, ya diberi berkah dalam kehidupan. Dan alhamdulillah itu yang aku jalanin selama bertahun-tahun dari dulu sampai sekarang, sampai tadi pagi pun masih aku baca surat itu, ya sampai membawa kehidupan aku sampai seperti ini, karena 2 surat itu yang aku baca. Dan pastinya juga maksudnya surat-surat, lainnya aku baca seperti kayak malam Jumat, surat Yasin aku baca juga, terus ratib-ratib dari kakek-kakek aku, ratib Al-Atas itu juga aku baca, terus, banyak sih tapi yang favorit yang udah rutin dibaca ya itu. Saya juga diajarin untuk baca itu, Al-Waqiah setiap hari itu. Tapi Kamu nggak baca kamu baca nggak itu, kamu nggak rutinin sekonsisten Dira. Kalau pagi, Dira asar, itu tiap itu hari, di pagi itu, pagi petang. Kalau saya nggak konsisten. itu disempetin, Masya Allah deh. Maksudnya keberkahan dalam kehidupan itu memang, aku rasain. Dan itu juga aku maksudnya aku, kasih tahu ke teman-teman aku yang selalu maksudnya, "Dir, kayak gini gini." Kadang-kadang kan ya kita sama teman suka konsultasi atau cerita apa dan alhamdulillah, teman-teman, aku suruh baca itu ya rezekinya bagus, terus, kehidupan dikasih keberkahan alhamdulillah. Dan itu pun juga enggak maksudnya enggak cuman sampai situ, dan itu pun juga diterapkan untuk santri-santrinya kakak aku. Oh, di pesantren yang Pondok Rajak itu juga amalan itu Diterapkan untuk heeh. mhm mhm. Itu tuh powerful banget, maksudnya surat itu tuh memang bener-bener, bagus. Coba deh sulung, apa namanya, rutinin baca itu pagi, kalau misalnya udah biasa sih baca surat itu nggak lama kok, paling 5, 10 menit udah selesai. Memang awal-awal kayak aku gitu, aduh nggak keburu gitu kan, pagi-pagi udah mau berangkat kerja, Mhm. mau apa segala macam, terus asar kadang-kadang belum di rumah, kadang-kadang waktunya mepet. Tapi selalu disempatin, jadi udah kebiasaan begitu selesai sholat, assalamualaikum, udah langsung membaca surat Walqiyah itu. Mudah-mudahan ya, insyaallah. Terima Mhm. kasih sudah diingatkan sama Dira. Iya, Itu makasih juga udah bisa ngobrol-ngobrol. Ini melepas rasa rindu untuk teman-teman, kadang-kadang juga, maksudnya senang juga masih bisa ngomong, bahasa Indonesia ya kan, terus, bisa cerita-cerita, kita juga masih, kontak, bagus juga sih, heeh, nggak kamu lupa tuh sama di teman lama. di Facebook tuh kan ada menulis apa sih, yang saat ini sedang dijalani itu sebagai apa ya, selain yoga apa salah satunya? Tentang spiritual itu, Aku itu, Reiki healer. apa sebutannya tadi? Reiki? Reiki healer ya. Jadi, untuk, mind, body, and spirit untuk keseimbangan di badan kita, biar kita nggak stres, biar kita Mhm. hidupnya, balance, seimbang, ya. Jadi semacam healing begitu ya? Iya, Mhm. dengan Kayak gimana, energi, boleh nggak terapi energi. dibagi ilmunya dikit tuh? Cara kerjanya seperti apa? Apakah kita seperti orang berzikir atau meditasi gitu atau gimana? Healing itu transfer energi ya, energi itu dari universal, bukan Mhm, dari energinya aku sendiri, dan yang pasti sebelum kita ngasih healing ke orang, kitanya juga harus, grounding, kitanya harus mhm. balance, harus bagus, aura kita juga harus bagus gitu kan, nggak mungkin kalau aura kita nggak bagus, terus kita bisa ngasih, aura ke orang lain atau energi ke orang lain. Jadi kitanya tuh benar-benar harus, inward dulu dari kita, kita udah bagus, udah oke, baru kita bisa, kasih ke orang lain. Itu terutama ditujukan untuk siapa? Untuk semua orang, bisa buat anak-anak, orang dewasa, orang tua, atau lelaki atau perempuan, siapapun bisa gitu, dan itu pun juga ya bagusnya bisa dilakukan dengan, jarak.
meskipun dimanapun klien aku bisa capai gitu. Maksudnya dengan jarak kita yang berbeda ini, itu bisa Bisa, kayak dan gitu kalian diterapkan? maksudnya bisa merasakan juga, misalnya aku janjian, oh ya Sulung, Mhm. misalnya Dira tolong dong, maksudnya aku lagi nggak enak nih, atau misalnya lagi kurang balance atau kayak gimana gitu, mau dong di Reiki healing gitu. Aku di Belanda dan Sulung pun di Indonesia, aku bisa transfer energi aku ke sana gitu. Dan itu yang selama ini dilakukan untuk klien-klien Dira gitu ya? Iya, boleh Biasanya nanti sekali-sekali kalau mau biasanya coba. perlu berapa lama? 30 menit, 1 jam, kayak misalnya kita janjian, oke, maksudnya aku mau ngerjain 1 jam lagi atau 2 jam lagi, dan kamunya relax aja gitu, nggak usah Mhm. ngapa-ngapain, menikmati energi yang aku transfer dari sini, apa yang kamu rasakan gitu. Caranya saya tahu bahwa saya menerima energi yang dikirim dari Dira itu apa? Dan kamu akan merasakan, misalnya, oke, Sulung aku kerjain sekarang ya 1 menit, maksudnya 1 jam lagi gitu, atau misalnya 30 menit lagi, oke gitu, Mhm. terus kamu yang relax aja duduk, atau misalnya rebahan, nanti aku kirim, pasti kamu Saya nggak maksudnya boleh aktivitas apa-apa tuh ya, harus, diam di tempat gitu? iya, lebih bagus, iya, lebih bagus. Bisa juga melakukan aktivitas, tapi lebih bagus dan karena kamunya juga bisa merasakan rileks. Mmm. Itu Dira ilmunya belajar dari mana? Dari guru aku di Singapura zaman dulu ya, atau ketertarikan aja dengan belajar-belajar spiritual. Selain itu melalui baca-baca atau gimana? Baca pasti, karena aku suka baca. Baca itu kan, pengetahuan juga ya buat kita Mmm. gitu. Heeh, Baik, terima untuk kasih menambah untuk ilmu. waktunya Nadira Syarifah Nadira Alatas, sudah berbagi waktu, berbagi wawasan, cerita tentang puasa Terima di kasih juga Anda. Sulung udah undang aku, udah berbincang-bincang ya. Saya senang banget loh, Dira bisa meluangkan waktunya untuk bagi-bagi ilmu. Iya, alhamdulillah ada waktu untuk sharing, untuk berbagi ya. Mudah-mudahan bisa kita lanjut ya, sama teman-teman yang lain, biar ngobrolnya rame-rame. Iya, boleh boleh, nanti waktunya diatur ya. Ya, Sebagai closing, Dira berkenan nggak untuk bacain tadi surat favorit itu beberapa ayat aja? Mudah-mudahan berkah. Sulung aja deh yang bacain, aku yang ngaminin aja. Ya, saya kan tadi udah dibilang saya nggak konsisten. Sulung aja deh yang bacain, aku yang ngaminin. Takut banyak diprotes orang kalau baca-baca surat kayak gitu kan. Maksudnya diprotes gimana? Ya, karena kan gimana ya, aku kan bukan anak santri atau bukan yang kayak gimana-gimana gitu. Jadi belum memberanikan diri untuk membaca Al-Quran di publik. Takut salah atau takut apa, nanti dibilang, oh bacanya kurang benar atau kayak gimana. Jadi untuk ini ya kamu aja yang baca deh, aku yang ngaminin. Baca doa penutup aja, Sulung kamu. Terima kasih banyak untuk waktunya Dira, semoga apa yang kita obrolkan bermanfaat dan mohon maaf Amin, amin. kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dira, semoga sehat selalu Amin. Doa yang di sama buat Belanda, Sulung juga. Ya, sukses iya. untuk aktivitasnya yang sekarang, dan mudah-mudahan, eee, terus bisa memberikan inspirasi untuk siapapun. Amin, amin. Semoga Sulung juga. Amin 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 amin. Amin, amin. Dengan kesibukannya ya, kamu yang selalu sibuk, aku lihat juga. Enggak, kalah sibuk sama Dira, saya kan orang rumahan. Ah, iya, terima kasih Sulung. Makasih banyak Semoga Dira kita, ya. semoga bisa bertemu kembali ya Amin. dengan teman-teman Mudah-mudahan kamu lainnya. nggak bosen ya, Enggak. kasih tahu kita mau ngobrolin apa, supaya Hmm, bisa ada seri-seri berikutnya. iya.
Kamu kan banyak ilmunya pasti di luar, ilmu itu kan nggak mesti sesuatu yang kita pelajari di sekolah. Betul betul. Ilmu Malah kehidupan kebanyakan itu justru, ilmunya belajarnya lebih dari, pengalaman hidup ya, daripada di sekolah atau, dari buku. that's it, Kalau untuk pengalaman saya heeh, mhm. Karena banyak saya juga pengalaman pengen kerja dan salah jalan. satunya pengen belajar bahasa Inggris sama kamu. Oh, kalau bahasa Inggris banyak, course-course kan di Indonesia. Iya. Terima kasih Mak banyak ya Dira ya, kita iya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. iya. Untuk kawan-kawan yang sudah menyimak, terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Bye-bye. Minta maaf, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.